Nah, Pak Wahyu, segmen ketiga. Kira-kira kita akan memberikan soal-soal yang seperti apa lagi nih untuk akan adik-adik? memberikan soal latihan. Di sini ada bacaan tentang laporan dan kembali kalian harus belajar untuk menangkap dari topik pokok pembahasan hal utama yang dibicarakan dalam laporan tersebut, ya. Oke. Ini penting kenapa? Karena tidak harus kita menghafal semuanya, tetapi kita tahu isinya. Isi suatu bacaan itu apa? Itu lebih penting, bukan untuk dihafal semuanya tentunya. Ya, karena kalau untuk dihafalkan isi wacana juga memerlukan waktu yang cukup panjang dan tidak ada gunanya. Dan tidak gunanya ya, Pak, ya, gunanya, percuma ya, betul. karena yang ditanyakan belum tentu isi hafalan tersebut, tapi bisa saja seperti topik ya. Seperti soal berikut ini nih, yang keenam, saya bacakan ya, Pak. Silakan. Ya. Matahari belum terlihat di cakrawala, laut tenang. Perahu-perahu nelayan melaju menuju laut luas. Satu perahu berisi 4 awak perahu. Perahu menuju rumpon. Ya. Rumpon adalah pemikat ikan berupa jalinan daun-daun kelapa yang diikat pada tali dan ditenggelamkan ke laut dan diberi pelampung di atasnya. Nelayan melihat keberadaan ikan di rumpon. Ikan terlihat berkumpul di kawasan rumpon. Seorang awak perahu mengikatkan jala di pelampung rumpon. Selanjutnya, jala panjang dan besar ditaburkan Dan perahu melaju membentuk manuver manuver lingkaran dan mengurung ikan. Betul. Seorang awak perahu lain melompat dan menceburkan diri ke laut, mencoba menggiring ikan masuk ke jala. Sewaktu kawanan ikan terlihat terperangkap, jala segera ditarik. Waduh, seru sekali nih kalau kita bayangkan aktivitas para nelayan ya dalam menangkap ikan. Ya, pertanyaannya seperti apa yang ditanyakan? Pertanyaannya yang ditanyakan adalah topik, ya, kembali lagi topik dari cuplikan laporan pengamatan di atas adalah apakah A. kehidupan nelayan, B. fungsi rumpon ikan, C. cara nelayan menjala ikan, D. cara membuat rumpon, ya. Jadi kita lihat ke belakang ya, kita lihat ke belakang ke deskripsi dari proses para nelayan itu ya. Dari semula disampaikan di sini cuacanya, kemudian mereka para nelayan ini berangkat ya menuju rumpon, kemudian rumpon itu sendiri apa ya, kemudian yang dilakukan oleh nelayan itu selanjutnya apa ya, diamati apa yang dilakukan oleh para nelayan di sini seorang awak perahu ya, mulai dari mengikat jala di rumpon, kemudian menaburkan jalannya, kemudian perahu melaju membuat manuver ya, berusaha untuk mengurung ikan, dan bahkan ada seorang nelayan lain yang melompat ya dan menceburkan diri ke laut, menggiring ikan masuk ke jala. Nah, dari gambaran ini ya, dari gambaran ini kalian bisa menjawabnya nantinya tentunya. Oke, jawabannya adalah yang mana, Pak? Oke, jawabannya tentunya adalah yang C ya. Cara nelayan menjala ikan. Meskipun kata rumpon disebutkan berkali-kali, tapi jangan sampai terjebak ya, karena bukan itu yang ditanyakan. Jadi ide utama dari satu proses itu apa? Itulah yang menjadi pokok pembicaraan dalam laporan tadi. Baik, membedah kisi-kisi soal ke-6 sudah dilakukan nih. Kita masih akan membedah soal berikutnya, tapi sesaat lagi, karena sekarang ini Pak Wahyu sudah masuk pertanyaan melalui Facebook dari adik kita Saiful Baihaki dengan pertanyaan apa saja bagian dari laporan. Iya, bagian-bagian dari laporan itu ada beberapa. Tentunya yang pertama adalah judul ya. Setelah judul di situ ada hal apa yang diamati begitu. Kemudian waktu, tempat, dan terakhir adalah isi. Dan kemudian ada kesimpulannya. Tetapi kadang kesimpulan tidak disertakan. Jadi judul, waktu, tempat, kemudian baru ke isi. Seperti itu. Baik, pertanyaan dari teman kita tadi melalui Facebook sudah dijawab oleh Pak Wahyu, dan sekarang ini kita akan menjawab kembali pertanyaan kali ini melalui SMS nih Pak, dari nomor 08777821 sekian-sekian dengan pertanyaan, hal penting apa yang harus diambil dari sebuah laporan? Ya, hal penting yang bisa diambil dari sebuah laporan di sini, tidak semua informasi itu harus kita rekam. Ya, kita menerima banyak sekali informasi, tapi kita juga harus selektif. Ya, nah itu
hal penting bergantung pada masing-masing penggunanya di sini ya. Oh, tadi ternyata tentang cara menjala ikan, ternyata prosesnya seperti itu ya. Kalau misalnya ini dunia yang memerlukan adalah nelayan, tentunya hal itu sangat penting bagaimana cara menjala ikan ya, bergantung pada penggunanya, pengguna informasi di sini. Baik, ya sudah dijawab pertanyaan melalui SMS dan sekarang ini Pak Wayo kita akan lanjut lagi membedah soal berikutnya, soal yang ke-7 ya. Oke, saya bantu baca ya Pak ya. Silakan. Padi yang telah menguning dipanen dengan menggunakan sabit. Selanjutnya, padi dirontokkan gabahnya. Gabah dipisahkan dari jerami, kemudian dijemur. Penjemuran dilakukan di atas terpal ataupun lantai yang luas. Gabah yang sudah kering kemudian dimasukkan ke penggilingan. Gabah melewati mesin penggilingan akan keluar dalam bentuk beras, bekatul, dan kulit padinya atau sering kita sebut sekam. Beras kita ambil untuk kita makan. Bekatul dapat menjadi pakan ternak, sedangkan sekam dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Ya, dan yang ditanyakan dari wacana tersebut adalah iya, ini dia ya, isi laporan singkat di atas adalah mengenai apa? Apakah A. produksi padi, B. pemasaran beras, C. proses penanaman padi, D. proses penggilingan padi ya. Dari jawaban-jawaban pilihan ini tentunya kalian bisa langsung memilah, oh ini bukan, oh ini iya, oh ini bukan ya. Jadi apakah produksi padi, pemasaran beras, proses penanaman padi, D. proses penggilingan padi ya, dan kalian pasti bisa menjawabnya dan jawabannya adalah yang D ya. Proses penggilingan padi. Mengapa bisa proses penggilingan padi adalah jawaban mengenai isi laporan atau wacana tadi, Pak? Oke, baik, kita ke laporan yang tertulis tadi ya, kita lihat bersama. Di sini memang tentang padi yang menguning, kemudian dipanen, selanjutnya dirontokkan, kemudian gabah dijemur, kemudian selanjutnya masuk ke penggilingan ya. Tidak ada tentang tanam padi, tidak ada tentang pemasaran ya, tetapi ini lebih pada proses penggilingan padi ya. Penggilingan padi yang menghasilkan beras, bekatul dan lain sebagainya sampai ke sekam ya. Beras inilah yang kita makan dan selanjutnya. Jadi hal utama dari sebuah proses yang panjang ini ya adalah tentang penggilingan ya, bukan tentang tanam padi, bukan tentang pemasaran beras ya. Ya, jadi berarti kalau misalnya adik-adik betul-betul membaca wacana tadi dengan sangat baik, tentunya bisa dengan mudah mengetahui ya. Karena cukup jelas di sini dirincikan secara runtun ya Pak ya. Betul. Bermula dari padi, kemudian ketika padi telah menguning apa yang akan dilakukan dan sebagainya begitu. Iya, dan satu tips untuk kalian sewaktu sebelum menjawab dari laporan tersebut, langsung lihat pilihannya A, B, C, D-nya ya. Apa yang paling mungkin, apa yang nyambung dengan laporan yang disampaikan itu.